Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan ya video terbaru, update terbaru dari channel Selisih. Terima kasih banyak yang selalu menantikan dan selalu menunggu dari updatean terbaru dari Solusi Utang ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya atau subscriber Solusi Utang semuanya ya, yang selalu setia mungkin mendukung kayak mana channel ini bisa berkembang, bisa memberikan supportan, bantuan mental buat mereka yang drop banget gitu ya. Oke, jadi ini ada satu curhatan dari salah satu subscriber juga ya. Dia bilang di sini dia dari daerah Kerawang dan terjebak di 10 pinjol legal, dan dia mau bertanya kepada saya, sekalian juga dia mau curhat bagaimana sih, apakah eh, jalan yang dia tempuh selama ini sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau masih ada yang perlu ditambah kalau misalnya kurang ya. Tapi sebelumnya yang baru bergabung nih, khusus yang baru bergabung, silahkan disupport dulu channel Solusi Utang. Jika dirasa aja ya, tidak ada tekanan atau paksaan buat Anda semuanya untuk mensupport jika dirasa ini bermanfaat. Tapi kalau tidak, duduk manis saja di situ sambil mendengarin saya ngoceh-ngoceh dan saya memberikan sedikit masukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda dan mendukung ya. Ya makanya kita harus ucapin agak ringan mulut lah ngucapin terima kasih ya, karena memang channel ini berkembangnya bukan karena sayanya, enggak, tapi karena andanya yang mensupport baru bisa channel ini berkembang. Tidak ada cerita channel itu bisa naik sendiri, nggak ada, kecuali udah pasti ada orang yang mensupport dan mendukung channel itu. Oke, ini ya, ini Anda boleh lihat di samping saya ini. Di sini namanya saya sensor berdasarkan permintaan dari yang curhatnya. Saya cuma membacakan isi curhatannya saja dan nama dan foto dia minta untuk disensor kalau misalnya mau dijadikan konten oleh abang, katanya seperti itu ya. Di sini kita kasih aja namanya S ya, S nama orangnya. Assalamualaikum bang, saya subscriber abang dari Kerawang. Saya mau cerita nih, tapi mohon untuk disensor nama dan foto saya kalau nanti mau dijadikan konten. Ya, paham ya teman-teman semuanya ya. Kalau mau dijadikan konten, dia berharapnya nama dia untuk disensor ya. Tadinya saya mau bikinin kayak durasinya video berjalan di sebelah saya, tapi karena dia minta nomornya disensor dan saya cuma ambil screenshotnya saja sebatas untuk ditampilin bahwa hal ini benaran ada emailnya ya. Saya terjebak di 10 pinjol legal. Yang paling pertama aku laku, kedua ada kami, ketiga dana rupiah, keempat pinjam Indo, kelima KTA Kilat, keenam kredit pintar ya. Dan 1 sampai 6 itu dia tulisin di dalam kurungnya telat bayar ke 6-6-nya. Nomor 7-nya ada Pundi, nomor 8 Kredivo, nomor 9 Uangmi, nomor 10 Esik Cash. Yang dia pinjam pinjol yang semuanya rantingnya teratas kalau ada di Play Store ya. Karena cuman pinjol inilah yang paling sering dibahas oleh orang-orang yang ada di YouTube ataupun juga di-report oleh orang-orang yang mengambil pinjaman ini ya. Kalau untuk yang lainnya ada juga sih, cuman nggak begitu familiar kayak 10 pinjol ini. Oke, di sini hampir semua telat bayar dan kemungkinan yang lainnya juga bakalan sama telat bayar atau galbay. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit sebelum saya ketemu sama channel abang. Ketika hanya 1 atau 2 APK yang galbay itu, saya sudah hampir frustasi. Bahkan mau cari pinjol lain lagi buat nutup pinjol yang galbay. Ini gali lubang tutup lubang rencana dia.
Alhamdulillah ketika saya lagi cari-cari video di YouTube tentang pinjol, muncul video abang. Berarti ketika dia sedang browsing nih ya tentang informasi pinjol, malah munculnya video saya. Berarti saya ucapkan juga terima kasih ya buat YouTube telah menyodorkan juga video saya bagi mereka yang membutuhkan. Saya simak satu persatu videonya sehingga niat saya yang mau gali lubang tutup lubang itu tertahan dengan beberapa video abang yang saya simak baik-baik. Wow. Semakin hari DC dari pinjol-pinjol yang saya galbay itu terus-menerus menghubungi saya via telepon, SMS, WA, bahkan email juga dikirimin pesan sama mereka. Saya sudah hampir frustasi. Di situ saya lihat video abang tentang ketakutan kita terhadap sebar data. Dan di situ saya juga mencoba beranikan diri untuk bilang ke istri bahwa saya sedang dalam keadaan bingung dengan teror pinjol yang terus-menerus. Akhirnya ketika saya cerita sama istri saya, alhamdulillah, istri bisa mengerti, bahkan istri tetap ngasih support buat saya dan saran kepada saya agar nggak usah respon mereka. Akhirnya saya putuskan untuk blokir telepon nomor tidak dikenal. Dan direspon chat WA dari DC manapun hampir 5 atau 6 saya galbay di beberapa aplikasi tersebut. Setiap harinya itu telepon yang diblokir hampir 200 panggilan lebih. Bahkan yang paling parah ketika 2 hari kemarin itu sampai 400 panggilan terblokir. Chat WA sudah puluhan nomor yang masuk. Bahkan ada satu chat WA yang mengancam dengan kata-kata kasar dan voice note atau ini pesan suara ya, kasar juga. Saya screenshot WA-nya dan saya lampirkan nanti untuk bukti. Tapi ketika saya tanya dari pinjol mana, dia tidak mau menjawab, malah dia bikin kasar. Jadi saya nggak ladenin lagi. Saya mau minta saran aja dari abang. Gimana bagusnya? Niat saya mau membayar hutang saya itu cuma nanti kalau ada rezeki. Tapi yang saya mau tanyakan tentang tindakan saya untuk tidak merespon telepon, SMS, dan WA mereka itu, gimana ya bagusnya atau enggak? Karena saya simak video abang juga, kalau nggak mau diteror terus, kata abang cabut kartu, hapus akun WA, terus balik ke setelan pabrik. Nah bagusnya gimana ya bang? Antara blokir panggilan, nggak respon chat dan SMS, atau ganti nomor terus setting ke setelan pabrik. Mohon untuk diberi pencerahannya ya bang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat abang, keluarga, dan tim solusi hutang. Terima kasih banyak atas waktunya dan solusinya, juga motivasinya buat kami para debetur yang galbay. Salam dari Kerawang. Wassalamualaikum. Oke. Cukup ya. Itu kurang lebih curhatan dia, dan dia awalnya cuman sebatas browsing, ingin mencari informasi tentang pinjol, entah pinjol yang mau dia pinjam atau pinjol yang mau dia gali lagi untuk kedepannya. Tapi YouTube selalu bermain dengan algoritma, dan YouTube lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh penonton sehingga dia menawarkan YouTube saya ataupun dari YouTube rekan-rekan yang lainnya ya. Dan dia menemukan YouTube saya dan dia menonton tentang apa tadi itu ya? Tentang ketakutan kita terhadap sebar data. Ya kan memang iya ya. Kita kan memang ketakutan, dan akhirnya di dalam video itu saya selalu menyematkan ketakutan kita adalah beban mental yang ada di dalam diri kita yang kita selama ini menutupi hal itu. Ya. Jadi poinnya, ketika Anda berhadapan dengan sebar data, Anda juga harus membongkar rasa takut dalam diri Anda untuk sebuah kejujuran. Dan akhirnya si bapak ini jujurlah dengan istrinya, yang mungkin dalam awalannya dia beranggap dengan jujur dengan istri ini akan jadi bumerang dalam rumah tangga. Kenyataannya tidak.
hal yang buruk dia bayangkan itu ternyata tidak seburuk yang dia rasakan. Nyatanya istri dia malah menerima dan istri juga ikut mensupport dia. Ya, dan istrinya juga ngasih saran nggak usah direspon. Ya. Dan di sini juga ada yang paling lucu karena saya melihat di 10 aplikasi pinjol legal tadi, Bapak ini juga memberikan pernyataan ada DC yang mencaci maki, tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kalau di dalam pikiran saya sudah tahu mengarah ke aplikasi mana. Tapi karena kita tidak mengantongi bukti yang valid, saya masih mengumpulkan bukti demi bukti. Karena setiap ada yang melaporkan dan ada aplikasi itu, pasti orang menyebutkan ada tagihan buta. Ya, saya sudah ngarah ke satu aplikasi dari 10 aplikasi itu. Ya, saya sudah tahu itu ya mengarahnya kemana. Tinggal kita merakit sebuah bom waktu yang suatu saat akan pecah dengan sendirinya dengan kevalidan bukti yang ada. Ya. Habis itu dia minta saran di sini sama saya. Karena saya simak video abang nggak mau diteror, ya cabut kartu, hapus akun WA dan setel pabrik. Nah, bagusnya gimana? Antara blokir panggilan dan nggak respon chat, SMS, atau ganti nomor terus setting ke setelan pabrik. Kalau saya ya, kalau saat ini Anda mungkin jauh dari kata ada, misalnya duit sudah tidak ada, keuangan mungkin sudah nggak bisa lagi ya untuk kita toleransi lagi keuangan kita, mungkin ya kita galbay. Daripada Anda disibukkan dengan teroran yang akan mengganggu aktivitas Anda untuk mengumpulkan uang atau mendapatkan satu rezeki, ya mendingan Anda tutup saja aksesnya. Telepon, WA, SMS, dan email. Ya. Kenapa? Karena kita harus fokus untuk mengumpulkan uang kita. Ya. Kalau Anda juga kuat mental dan bisa tahan mental dan Anda tidak mengalami rasa takut, pertahankan nomor Anda. Kalau Anda tidak apa-apa membaca sebuah ancaman. Tapi yang saya nilai selama ini, sekuat apapun orang, kalau sudah melihat satu ancaman dari debt collector pinjol, rasa bersalah dan tingkat rasa ketakutan yang ada dalam hati akibat rasa bersalah yang terlalu besar itu mulai melonjak. Meskipun orangnya mentalnya mental baja. Tapi kalau sudah melihat yang namanya satu ancaman itu, logika dia langsung tertutup, dia bermain dengan perasaan. Ya, dan semua keputusan itu kembali kepada diri Anda. Anda mau menutup aksesnya atau mempertahankan aksesnya, kembali ke diri Anda. Kalau misalnya Anda tutup aksesnya dan Anda merasa bersalah, rasa bersalah itu tidak ada sebenarnya, hanya ada dalam diri kita aja. Yang salah nggak ada. Ya, Anda menutup telepon Anda, menutup nomor Anda, itu hak Anda karena handphone milik Anda. Ya, kalau debt collector tidak terima, kita masih mempunyai alamat yang bisa untuk mereka kunjungi. Ngapain juga nomor telepon yang menjadi permasalahan. Ya, tapi kalau Anda masih kuat mental, Anda tahan akan segala teroran, Anda tahan akan segala ancaman yang akan Anda baca, baik itu pesan suara atau tulisan sendiri yang dikirimkan oleh debt collector, ya silahkan jika Anda bisa tahan akan hal itu. Ya, dan habis itu di sini lagi, mana lagi ya? Oh, udah cukup ya berarti ya. Berarti ya gitu aja, kembali ke diri Anda aja. Anda mau kalau Anda kuat, ya silahkan pertahankan nomor Anda. Kalau nggak kuat, ya tutup aja. Kalau nanti bilang Anda misalnya, Bang, salah nggak saya Bang? Kalau saya tidak, kalau saya matikan kartu saya, hapus WA, hapus SMS, nggak ada yang salah. Salahnya dari mana? Kartu milik Anda, handphone milik Anda mau hidupin, mau matiin, itu hak Anda. Ya, DC itu kan tujuannya kan ketika kita ngajuin, kan nggak cukup hanya sebatas nomor telepon, lain hal. Kalau kita mengajukan pinjaman yang dibutuhkan cuma nomor telepon dan WA, itu wajar-wajar saja. Tapi ketika kita ngajuin pinjaman, kita diminta KTP, KK, identitas lainnya. Ya, identitas itu buat apa gunanya? Buat menjelaskan di mana keberadaan orang ini. Ya. Jadi nggak ada cerita berpatok ke telepon ataupun WA. Jadi kalau misalnya orang itu mau dia matiin nomor dia, mau dia hidupin nomor dia, itu hak mereka. Ya, sayangnya
DC aja yang tidak bisa mengunjungi orang itu sehingga dia kesal sendiri. Kayak mana cara mencaci maki orang ini sementara dia untuk menghadapi orang ini nggak sanggup, ya. Dan satu hal lagi juga saya ingatkan sama Bapak ini atau juga teman-teman yang lainnya, ya. Anda, ini ingat ya, Anda yang mendapatkan tagihan tidak ada alamatnya, tagihan yang tidak beralamat itu tidak menyebutkan mereka dari mananya. Mohon jangan direspon, kapan perlu langsung blokir nomor itu, tidak usah diladeni. Kenapa? Karena urusan hutang piutang ini pribadi dan kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas dari mananya. Ya, ketika ada yang nelpon, ketika ada yang WA, tidak menyebutkan dari mana asal mereka dan siapa yang menyuruh mereka. Habis itu dia ngomongin soal hutang Anda, matikan saja dan jangan direspon. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan bisa ini sedikit membantu teman-teman semuanya, khusus yang lagi panik saat ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik harus daripada